Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mildania dengan nomor induk mahasiswi 2121045, program studi Hukum Keluarga Islam semester 3, Stai Anaduah Kuala Tungkal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Nah, baiklah, di sini saya diberikan 3 pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. 4 teori sumber hak asasi manusia. Yang pertama ada teori hak-hak alami atau natural rights theory. HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Teori kodrati mengenai hak yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati. Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissance, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati ini melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Tetapi penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf utrium dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah hak bahwa teori hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Yang kedua, ada teori positivisme atau positivist theory. Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan di belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi haknya dapat diturunkan dari hukum negara, satu-satunya hukum yang sahih dan perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam ataupun moral. Selanjutnya yang ketiga ada teori relativisme budaya. Teori ini merupakan salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpendapat atau berpandangan bahwa hak itu bersifat universal, merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Nah, yang keempat ada teori doktrin Marxis. Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak. Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan. Hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II.
Gerakan ini untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, jelaskan serta uraikan hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal tersebut jika diartikan adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dan semangat persaudaraan. Kesimpulannya, dari berbagai pengertian hak asasi manusia, pada intinya hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan sehingga hal tersebut bersifat melekat, kodrati, dan universal menyeluruh. Hak asasi manusia bukan pemberian oleh manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian, perbedaan jenis, kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak akan mempengaruhi perbedaan HAM. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan serta uraikan tentang penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Nah, bagaimana? Yang pertama ada melalui undang-undang. Upaya penegakan hak asasi manusia yang pertama dilakukan melalui undang-undang yang mencantumkan instrumen HAM. Undang-undang merupakan peraturan hukum yang harus ditaati di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan undang-undang yang membahas tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai 34 mengatur segala jenis hak-hak warga negara dalam segala aspek seperti hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak memeluk agama dan keyakinan dan sebagainya. Yang kedua ada untuk membantu Komisi Nasional. Upaya pemerintah lainnya dalam menegakkan HAM adalah dengan membentuk lembaga terkait penegakan HAM berupa Komisi Nasional. Beberapa lembaga terkait penegakan HAM adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Selanjutnya untuk membentuk pengadilan HAM. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM selanjutnya adalah membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat ini melalui kerjasama internasional. Selanjutnya melalui proses pendidikan. Upaya penegakan HAM juga bisa dilakukan melalui proses pendidikan, bisa dari pendidikan formal maupun non-formal. Sosialisasi tentang HAM harus dimasukkan dalam pelajaran sekolah. Siswa harus diberi materi tentang hak asasi manusia agar saling menghormati hak teman dan keluarganya. Nah, begitulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.